Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandra dengan NIM 23650048 dari kelas C. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-6 tentang mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Pertama, dilema digital dan kebutuhan regulasi. Internet menghadirkan dilema sebagai pedang bermata dua yang memberikan manfaat besar namun sekaligus memfasilitasi kejahatan. Bisnis online membuka pasar Indonesia ke seluruh dunia, tapi dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan antisosial yang meningkat dan mengglobal. UU ITE nomor 11 tahun 2008 lahir sebagai payung hukum pertama yang khusus mengatur cybercrime di Indonesia dengan dua materi muatan besar. Pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana cyber. Undang-undang ini bersumber dari standar internasional seperti UNCITRAL Model Law, Conversation on Cybercrime, dan UE Directives. Dalam era modern yang ditandai komputer dan finansi, ketergantungan masyarakat pada komputer semakin tinggi untuk menyimpan dan mengirim informasi berkualitas tinggi seperti email, SMS, dan video call yang kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait pembuktian informasi digital. Kedua, problem pembuktian informasi digital. Pembuktian informasi digital menghadapi tantangan unik yang berbeda dari bukti konvensional. Informasi digital mudah diubah sehingga integritasnya dipertanyakan. Identitas pelaku bisa samar karena anonimitas internet. Lokasi tidak pasti karena pelaku bisa dari mana saja. Dan autentisitas sulit diverifikasi keasliannya. Pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti sah, bagaimana intensitasnya dalam sistem peradilan, dan bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan. Perbandingan dokumen elektronik dengan konvensional menunjukkan perbedaan mendasar. Dokumen elektronik berbentuk digital yang mudah dan instan diperoleh, memerlukan media penyimpanan kecil dengan kapasitas besar, dapat dicari dengan search engine yang cepat, dan memiliki informasi tambahan berupa metadata serta log system. Sementara dokumen konvensional berbentuk fisik atau kertas membutuhkan waktu dan biaya perolehan, memerlukan ruang penyimpanan fisik besar, pencarian manual yang memakan waktu, dan hanya berisi konten tercetak tanpa metadata. Ketiga, sistem pembuktian pidana Indonesia. Pembuktian dalam peradilan pidana adalah upaya menemukan kebenaran material atau material warhead untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku melalui rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum yang bersumber dari ingatan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, Wetelig atau stesel atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP yang memiliki dua unsur. Kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim harus berdasarkan alat bukti tersebut. Prinsip utamanya adalah keyakinan hakim harus memiliki sumber yang jelas, yaitu alat bukti yang sah. KUHP mengatur 5 alat bukti sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang semuanya harus memenuhi persyaratan formil dan material. Keempat, landasan hukum alat bukti elektronik. Sebelum UU ITE, alat bukti elektronik diatur secara parsial di berbagai undang-undang. Namun, UU ITE memberikan pengaturan komprehensif melalui bab 3 tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta pasal 44 pasal 5 UU ITE menjadi landasan utama dengan ketentuan
Ayat 1 menyatakan informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat 2 menegaskan informasi elektronik sebagai perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Ayat 3 mensyaratkan penggunaan sistem elektronik sesuai UU ITE untuk keabsahan, dan ayat 4 memberikan pengecualian untuk dokumen yang secara hukum harus dalam bentuk tertulis seperti akta notaris. Berdasarkan pasal 6 UU ITE, informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan menerangkan suatu keadaan. Kemudian kelima, persyaratan material dan komputer forensik. Persyaratan material alat bukti elektronik diatur dalam pasal 15-16 UU ITE tentang sistem elektronik yang harus memenuhi kriteria. Pertama, andal atau dapat diandalkan, aman, terlindung dari ancaman, bertanggung jawab pada di pihak yang bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh atau tidak ada bagian hilang, melindungi availability atau bisa diakses saat dibutuhkan, integrity atau tidak dibuat tanpa izin, authenticity atau benar berasal dari sumbernya, confidentiality atau tidak bocor ke pihak tidak berhak, dan accessibility bisa diakses oleh orang yang berhak. Komputer forensik menjadi ilmu yang sangat penting sebagai cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Mengingat bukti elektronik bersifat rapuh, mudah diubah, rusak, atau hancur, diperlukan tindakan khusus dalam dokumentasi, pengumpulan, preservasi, dan pemeriksaan. Kegagalan dalam proses ini dapat menyebabkan bukti tidak dapat digunakan atau menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Kemudian keenam, proses dan tools digital forensik. Proses digital forensik meliputi 4 tahapan utama. Pertama ada collection atau pengumpulan bukti, preservation atau preservasi untuk menjaga integritas, kemudian analisis atau analisis data yang terkumpul, dan presentation atau presentasi hasil untuk persidangan. Berbagai tools digital forensik digunakan dalam proses ini, termasuk disimaging menggunakan FTK Imager dan DD atau Linux, memory analysis dengan volatility dan recall, network analysis melalui Wireshark dan network miner, dan mobile forensik menggunakan Celebrate dan Oxygen Forensik, serta log analysis dengan Splunk dan Elasticstack. Kemudian studi kasus pembuktian email ancaman mengilustrasikan tantangan nyata email ancaman dari akun Gmail yang menggunakan uang atau akan menyebarkan data pribadi menghadapi tantangan karena akun bisa dibuat siapa saja dari mana saja. Sehingga solusi memerlukan analisis log server, IP address, metadata email, dan header analisis untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Kesimpulan, pembuktian perkara cybercrime membutuhkan pemahaman mendalam tentang sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut prinsip negatif utility stelsel. Alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan UU ITE dengan persyaratan material yang ketat untuk menjamin keandalan, keamanan, integritas. Digital forensik menjadi ilmu krusial yang tidak dapat ditawar untuk menjaga integritas bukti elektronik melalui proses collection, preservation, analisis, dan presentation yang sistematis. Tantangan utama dalam pembuktian cybercrime adalah kerapuhan bukti digital yang mudah diubah atau dihilangkan, serta kompleksitas teknologi yang memerlukan keahlian khusus.
Oleh karena itu, penegak hukum harus dilengkapi dengan pemahaman teknologi, tools forensik yang memadai, dan prosedur yang ketat untuk memastikan bukti elektronik dapat diterima dan dipertahankan di persidangan sebagai dasar pembuktian yang sah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.